Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alvin Anggala Kurdiansyah dari Prodi Hukum, nomor NPM 190405010013. Dan di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 8, yaitu kutipan dan sistem rujukan. Di sini saya akan mempresentasikan sistem rujukan. Sistem rujukan yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seseorang penulis untuk menyatakan sebuah karya tulisannya. Ada dua sistem pendokumentasian sumber bacaan yang sering digunakan sebagai dasar kutipan, yaitu ada dua. Yang pertama, catatan kaki atau footnotes. Yang kedua, catatan belakang atau daftar pustaka. Catatan kaki atau footnotes yaitu ialah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman yang gunanya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah, pikiran, fakta, atau ikhtisar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Sistem catatan dalam dibagi ada dua jenis. Yang pertama, referensi, ada data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka. Yang kedua, informasi tambahan. Pada sistem catatan digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi tentang adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca dapat informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Pemakaian IBIT, kependekaan dari IBN. Pertama, footnotes atau catatan kaki tak usah selalu ditulis selengkapnya. Kalau suatu sumber telah pernah disebut dengan lengkap, yakni pada pertama kalinya, maka footnotes itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan mempergunakan singkatan IBIT atau UP.JIT, dan LOJ atau JIT. Yang A, pemakaian IBIT, kependekaan dari ibidem, sama dengan pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela oleh sumber lain. Dalam hal ini boleh dipakai IBIT walau diantaranya keduanya kutipan itu terdapat beberapa halaman. Yang B, pemakaian OP atau JIT. OP.JIT, kependekaan dari opere citato, artinya dalam karangan yang telah disebut, dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang disebut sebelumnya dengan lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Jadi dicantumkan nama pengarang OP atau JIT di bergaris dan nomor halaman. Kalau dari seseorang pengarang telah disebutkan dua macam buku atau lebih, maka harus ditambahkan nama buku untuk menghindari kekeliruan. Yang C, pemakaian log atau JIT. Log atau JIT kependekan dari logo citato, artinya pada tempat yang telah disebut, digunakan kalau kita menunjuk kepada halaman yang sama dari sumber yang telah disebut. Jadi yang dicantumkan nama akhir pengarang atau log atau JIT diberi bergaris. Nomor halaman perlu diberikan sebab dengan sendirinya sama dengan halaman dalam buku yang telah disebut sebelumnya. Cara penulisan IBIT dipakai buat menulis atau merujuk kepada sumber catatan kaki yang berada tepat di atasnya. Sumber yang dirujuk yaitu buku, jurnal, makalah ilmiah, dan semua jenis sumber. Contoh, Giddens, The Great Way, Jakarta, Gramedia 2003, halaman 3. Kedua, IBIT. Yang ketiga, IBIT halaman 16.
OPJ, cara penulisannya miring, dipakai untuk menulis atau merujuk kepada sumber yang sudah dituliskan sebelumnya, bisa karena sudah diselingi dengan sumber lain. Yang C, sumber yang dirujuk yaitu khusus buku. Yang terakhir yang gede, penulisannya yakni nama pengarang. Contohnya di Press the Gateway Jakarta, Gramedia 2003 halaman 124. Yang kedua, Soekarno, pengantar sosiologi Jakarta, Gramedia 2000 halaman 20. Logit merujuk selain buku, jurnal, makalah, koran, dan lain-lain. Cara penulisannya miring. Contoh, Zulkifli, Involusi Perikanan, Jurnal Masyarakat ED 3 2020 halaman 125. Kedua, Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, Yogyakarta, LKIS halaman 13. Zulkifli, Logit halaman 135. Keempat, Soekarno, pengantar sosiologi Jakarta, Gramedia 2000 halaman 20. Kelima, Zulkifli, Logit halaman 136. Catatan belakang atau daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah suatu sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus diimpun dalam sebuah daftar lazim disebut daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan penunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenal tulisan yang dibaca serta hubungannya dengan tulisan yang lain berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dalam kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbitan sumber yang bersangkutan. Yang ketiga, judul sumber dari yang dipakai sebagai referensi. Yang keempat, data publikasi, nama tempat terbit, nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada bias atau margin sebelah kiri baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris atau spasi. Yang ketiga, jarak atau sumber 1,5 atau 2 spasi. Diurut berdasarkan abjad pertama, nama keluarga, nama penulis, bergantung pada gaya selingkuh bidang. Apabila pengarang dalam sumber lebih dari satu orang, maka nama penulis pertama saja yang dipilih, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisannya 4 atau orang lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan TKK yang artinya dan kawan-kawan, yang dalam istilah Latin adalah et al. Contoh, dua penulis, Gustiati Lina dan Yulia Nazarudin. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih.